Yuk, tiba saatnya kita memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Puji Tuhan kalau kita masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabar? Baik-baik ya semuanya di rumah? Ada sukacita, amin? Amin. Yuk, tiba saatnya kita memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau pujian. Mari kita bersukaria. Suaranya yang keras ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, sekali lagi lebih keras. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita bersukaria. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, saat ini kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami harus di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, oke semuanya sudah sukacita. Tadi sudah mandi kan pasti, sudah gosok gigi. Kita mau bangkit berdiri, kita mau olahraga, kita mau pujikan happy ya ya ya. Dilanjutkan dengan kasih Yesus manis dan indah. Pakai gerakan ya, tidurin Kak Tessa ya. Tangan di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Amin. Masih tetap bangkit budi. Kasih Yesus itu sungguh manis dan
dan indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih luas dari segalanya. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian. Suaranya yang keras ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong pastinya. Masih tetap bangkit berdiri, kita mempujikan Yesus kekasih jiwaku. Sudah bisa kan lagunya semuanya? Yang sudah bisa suaranya lebih keras ya. Kita mau ajak papa mama kita buat memuji Tuhan sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Kita patut dan harus terus bersukacita karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Oke, adik-adik semuanya boleh duduk. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan kalau kita masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian menangis? Pasti pernah ya. Pernah menangis. Biasanya kalau kita menangis itu kita sedang merasa apa sih? Biasanya ya. Biasanya kalau kita menangis kita merasa sedih, ya kan? Kita merasa sedih. Sebaliknya, pernah juga pasti ya kalian merasa bahagia, merasa senang, sukacita. Coba, kalau merasa senang tuh ekspresi wajahnya, mukanya gimana sih senang? Senang pasti tersenyum dong ya, nggak mungkin senangnya cemberut gitu ya. Senang itu pasti tertawa, tersenyum gitu. Sebaliknya kalau kita sedang sedih, pasti kita menangis, mengeluarkan air mata, terus muka kita masam ya, tidak bersukacita ya. Kalau kita disuruh memilih, adik-adik disuruh memilih, pilih mana? Sedih atau senang, bahagia, sukacita? Pasti. Kakak yakin pasti semuanya pilih bahagia ya. Kakak sendiri kalau suruh pilih bahagia atau sedih pasti pilihnya bahagia, sukacita ya kan. Nah, gimana ya Kak caranya supaya kita itu selalu sukacita, selalu bahagia? Gimana ya? Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat pertama sampai 11. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Pernah mendengar ya, perkawinan di Kana. Kakak akan bacakan ayat 1 sampai 3 dulu ya. Kalian boleh menyimak dengan membuka Alkitab kita, Alkitabmu. Nanti ikuti baca pelan-pelan enggak apa-apa ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Nah, ini ceritanya ketika itu di Galilea ada sebuah perkawinan. Jadi ada pemberkatan pernikahan gitu ya, ada pernikahan. Lalu Yesus dan murid-muridnya dan juga ibu Yesus diundang juga ke perkawinan itu. Akhirnya mereka semua datang ke perkawinan itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah anggurnya habis. Padahal pada zaman itu orang Yahudi menganggap anggur itu sebagai berkat. Kalau anggurnya habis, gimana nanti yang menikah? Pasti tidak diberkati, pasti kehabisan berkat, tidak ada berkat. Lalu semuanya menjadi panik, gelisah, takut ya. Takut kalau mereka tidak diberkati. Ya. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, ya, nanti dibaca ya, ayat yang ke-5 sampai 11, ibu Yesus menghampiri Yesus lalu bilang, menceritakan di dapur sedang ada kegelisahan, ketakutan. Terus ada yang sedih juga karena mereka takut tidak mendapat berkat. Anggur mereka habis. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu? Ketika itu ibu Yesus berpesan, nanti apapun yang diminta oleh Yesus lakukan ya. Apapun yang diminta oleh Yesus lakukan. Ibu Yesus berkata begitu sama pelayan-pelayannya. Lalu Yesus menuju ke dapurnya ya, ke dapur. Kemudian dilihatnya tempayan. Tempayan itu seperti gentong ya. Kalau pada zaman itu mereka akan menyediakan tempayan-tempayan ya. Tempayan itu biasanya berisi air supaya mereka membasuh diri mereka. Jadi kalau sekarang karena corona ya, di mana-mana ada tempat cuci tangan. Nah, seperti itu pada zaman itu karena mereka mungkin bepergian dari tempat yang jauh, berdebu.
Jadi mereka menyediakan tempayan-tempayan berisi air supaya mereka bisa membasuh diri mereka dulu sebelum menghadiri pernikahan itu. Jadi sebelum masuk ke rumah, mereka cuci tangan dulu gitu ya. Nah, ketika itu Yesus melihat 6 tempayan ada di situ. Lalu dia meminta pelayannya, coba diisi air semuanya sampai penuh. Nah, pelayannya karena sudah dibilangin sama Ibu Maria ya, sama Ibu Yesus tadi, dia mengisi air semuanya, tempayan-tempayan itu ada 6 tempayan. Nah, satu tempayan itu bisa memuat 100 liter. Jadi kalau ada 6 berapa ayo? Ada 100, jumlahnya 6. Berarti ada 600 liter, itu lebih dari cukup, itu banyak sekali ya. Nah, diisi penuh air semua mengikuti perintah Yesus ya. Lalu Yesus bilang lagi, nanti cedoklah air ini, berikan ke tamu-tamu itu. Lalu pelayannya menurut apa kata Yesus. Dia mengambil air, memenuhi semua tempayan itu, ada 6. Lalu dia mencedoknya dan memberikannya ke tamu-tamu undangan. Nah, apa yang terjadi? Itu kan tadi air, Kak. Betul, itu air. Padahal harusnya anggur yang diberikan. Ya, anggur itu sebagai simbol berkat pada orang Yahudi pada saat itu. Ya, kemudian betul pelayannya mencedokkan air itu dan memberikannya kepada para tamu undangan pada saat itu. Dan yang terjadi adalah air itu berubah menjadi anggur. Bahkan bukan hanya sembarang anggur ya. Bahkan pada saat itu ketika perkawinan biasanya anggur yang baik dulu yang dihidangkan. Setelah anggur yang baik dihidangkan, nanti anggur yang kurang baik baru dihidangkan terakhir. Tapi para tamu undangan ini merasa ini dari tadi kok anggurnya baik terus ya. Lalu dia memanggil mempelai laki-lakinya. Kamu dari tadi mempersiapkan anggur yang baik dan tidak ada habisnya. Ini kan dari tadi anggur yang kita minum anggur yang baik. Lalu sudah sekian lama kamu masih memberikan anggur yang baik. Persediaanmu banyak sekali ya, anggurnya baik semua. Nah, bahkan para tamu undangan bahagia sekali ya menikmati anggur yang baik itu. Nah, padahal sebelumnya apa yang terjadi? Kegelisahan, ketakutan karena mereka kehabisan anggur. Tapi yang dilakukan Ibu Yesus adalah memberitahu Yesus. Dan Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Lalu seketika juga ketika pelayannya, para yang membuat perkawinan itu ya, keluarga dari mempelai itu merasa ketakutan karena tidak akan mendapat berkat, berubah ya, seketika berubah menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan karena tidak jadi kekurangan anggur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, Yesus bisa mengubahnya menjadi sukacita. Bagaimana tadi caranya ya? Ibu Yesus datang kepada Yesus memberitahu kalau kita kehabisan anggur, keluarganya kehabisan anggur, lalu Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, yang bisa kita lakukan adalah seperti Ibu Yesus menceritakannya kepada Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan kita. Jadi ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, sedih, datang kepada Yesus. Gimana cara datangnya? Di dalam doa. Di dalam doa kita bisa menceritakannya sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku mau sekolah lagi, aku sudah bosan di rumah, aku sedih tidak ketemu teman-teman. Nah, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita, kedamaian ketika kita sudah menceritakannya kepada Yesus. Mungkin tidak bisa langsung kamu pergi ke sekolah, bisa ketemu teman-teman, tapi Yesus bisa memberikan penghiburan melalui keluarga, melalui teman-teman, di media sosial, meskipun tidak bisa ketemu, tapi boleh saling mendukung di dalam doa. Nah, itu memberikan sukacita kepada kita. Nah, ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kita boleh mengingat bahwa Yesus adalah sumber sukacita kita. Yesus adalah sumber sukacita kita. Sama seperti peristiwa di Kana, ya. Diingat ya, peristiwa perkawinan di Kana. Ketika itu semua orang sedang takut, panik, tidak mendapat berkat karena anggurnya habis, tetapi ada Yesus yang bisa mengubah air menjadi anggur dan mendatangkan sukacita itu, mengganti
kegelisahan, ketakutan dengan sukacita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan buka satu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Ini gampang ya. Filipi 4 ayat 4. Dibaca dulu, lalu nanti kita tutup sama-sama ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gampang ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oh, ada kata senantiasanya ya. Senantiasa itu apa sih? Selalu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita selalu sukacita meskipun di dalam keadaan yang kurang menyenangkan ya. Tapi Allah sumber sukacita kita. Kita boleh dihibur, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gampang ya. Nanti boleh diingat-ingat ketika kita di dalam kegelisahan, ketakutan, sedih, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena Allah sumber sukacita kita dan sumber penghiburan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengingat firman Tuhan hari ini. Dan kami mau terus mengingat bahwa Allah adalah sumber sukacita kami. Allah adalah sumber penghiburan kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami ketakutan, kegelisahan, kami boleh mengingat, boleh datang kepada Tuhan, menceritakan kegelisahan kami, dan Tuhan akan memberikan kami sukacita yang baru, penghiburan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.